Halo everyone, perkenalkan nama saya Suci Ramadini, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari kelas EKI 2A. Hadirnya saya di sini untuk menjelaskan pusat-pusat peradaban Islam di dunia yang terdiri dari 6 kota, yaitu yang pertama ada Baghdad, yang kedua Kairo, yang ketiga Isfahan, yang keempat Istanbul, yang kelima Delhi, dan yang terakhir Andalusia. Nah, sebelum saya lanjut lebih dalam materi tentang pusat peradaban Islam, saya akan menjelaskan poin-poin penting yang terdapat dari 6 kota tersebut. Pusat-pusat peradaban Islam pada abad pertengahan, umat Islam benar-benar menorehkan tinta emas dalam peradaban dunia. Yang pertama ada kota Baghdad yang terdapat di Irak, yaitu kota yang didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua Al-Mansur pada periode 754 sampai 755 pada tahun 762 Masehi. Yang kedua ada kota Kairo yang terdapat di Mesir, yaitu kota yang dibangun pada tanggal 17 Syaban 358 Hijriah oleh Panglima Perang Dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah, Jauhar al-Fikri, atas perintah Khalifah Fatimiyah Al-Mu'izz Lidinillah pada tahun 953 sampai 975 Masehi sebagai kota kerajaan dinasti tersebut. Adapun yang ketiga yaitu kota Isfahan yang terdapat di Persia, yaitu kota yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Safawi. Yang keempat ada kota Istanbul yang terdapat di Turki, yaitu kota kerajaan Turki Utsmani yang sebelumnya merupakan ibu kota kerajaan Romawi Timur yang bernama Konstantinopel. Yang kelima ada kota Delhi yang terdapat di India, yaitu ibu kota kerajaan Islam di India sejak tahun 608 Hijriah sampai kerajaan Mughal runtuh oleh Inggris tahun 1858. Dan adapun yang terakhir yaitu kota Andalusia yang terdapat di Spanyol, yaitu kota yang di dalamnya banyak kota Islam yang masyhur dan menjadi pusat peradaban Islam seperti Sevilla, Cordoba, Granada, Murcia, dan Toledo. Yang terpenting diantaranya adalah Cordoba dan Granada. Yang pertama ada kota Baghdad. Sejak awal berdirinya, kota Baghdad sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Di antara kota-kota dunia, Baghdad merupakan profesor masyarakat Islam. Al-Mansur memerintahkan penerjemahan buku-buku ilmiah dan kesastraan dari bahasa asing, yaitu India, Yunani Lama, Bizantium, Persia, dan Syria. Para peminat ilmu dan kesastraan segera berbondong-bondong datang ke kota itu. Setelah masa Al-Mansur, kota Baghdad menjadi lebih masyhur lagi karena perannya sebagai pusat perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Dari kota inilah memancar sinar kebudayaan dan peradaban Islam ke seluruh dunia. Prestise politik, supremasi, ekonomi, dan aktivitas intelektual merupakan 3 keistimewaan kota ini. Baghdad pada saat itu menjadi pusat peradaban dan kebudayaan yang tertinggi di dunia. Ilmu pengetahuan dan sastra berkembang sangat pesat. Yang kedua adalah Kairo. Kota Kairo sebagai ibu kota kerajaan membuat Baghdad mendapat saingan. Kemudian Al-Sikili mendirikan Masjid Al-Azhar pada tanggal 17 Ramadan tahun 359 Hijriah. Masjid ini berkembang menjadi sebuah universitas besar yang sampai sekarang masih berdiri megah. Kota ini mengalami 3 masa kejayaan, yaitu pada masa dinasti Fatimiyah, di masa Salah al-Din al-Ayyubi, dan di bawah Baibars dan Al-Nasir pada masa dinasti Mamalik. Selama pemerintahan Mu'izz seni dan ilmu mengalami kemajuan besar. Pada masa itu, Kairo menjadi satu-satunya pusat peradaban Islam yang selamat dari serangan Mongol. Oleh karenanya, Kairo menjadi pusat peradaban dan kebudayaan Islam terpenting. Pada tahun 1261 Masehi mengundang keturunan Abbasiyah untuk melanjutkan khalifahnya di Kairo.
Kemudian banyak bangunan didirikan dengan arsitektur yang indah. Namun pada tahun 1517 Masehi, dinasti Mamalik dikalahkan oleh kerajaan Utsmani yang berpusat di Turki dan sejak itu hanya menjadi ibu kota provinsi dari kerajaan Utsmani tersebut. Yang ketiga adalah Isfahan. Di masa kejayaan Islam, Isfahan menjadi kota yang maju dalam ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan perdagangan. Beberapa dinasti Islam sempat menjadikan kota itu sebagai pusat pemerintahan seperti Timurid, Buwaih, Seljuk, dan Safawi. Pada tahun 625 Hijriah, terjadi pertempuran di sini. Ketika tentara-tentara Mongol menyerbu negeri-negeri Islam dan menjadikan Isfahan sebagai salah satu bagian dari wilayah kekuasaan Mongol itu. Ketika Timur Leng menyerbu negeri-negeri Islam, kota ini ikut jatuh ke tangannya tahun 760 Hijriah dan sekitar 7.000 orang penduduknya terbunuh. Setelah itu, kota ini dikuasai oleh kerajaan Utsmani tahun 955 Hijriah dan pada tahun 1134 Hijriah terjadi pertempuran antara Husain Syah, Raja Safawi dengan Mahmud Al-Afghani yang mengakhiri riwayat kerajaan Safawi sendiri. Pada tahun 1141 Hijriah, kota ini berada di bawah kekuasaan Nadir Syah. Ketika Raja Safawi Abbas I menjadikan Isfahan sebagai ibu kota kerajaannya, kota ini menjadi kota luas dan ramai dengan penduduk. Masjid Syah yang masih ada sampai sekarang yang didirikan oleh Abbas I merupakan salah satu masjid terindah di dunia. Pintunya dilapisi dengan perak. Di samping itu ada lapangan dan tanaman yang terawat baik dan menawan. Yang keempat adalah Istanbul. Islam telah berkembang pesat di Turki dengan masa kepemimpinannya saat lama, yaitu dari tahun 1269 Masehi sampai 1924 Masehi. Telah banyak mencapai kemajuan-kemajuan yang dicapai, seperti di bidang politik dan pemerintah, militer, ilmu pengetahuan dan budaya, ekonomi dan agama. Istanbul dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani dengan ibu kota Istanbul itu menjadi sebuah negara adidaya pada masa jayanya. Wilayah kekuasaan meliputi sebagian besar Eropa Timur, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Sebagai kerajaan Islam terbesar pada saat itu, maka raja-rajanya juga memakai gelar khalifah. Istana khalifah terletak di kota ini. Sebagai ibu kota, disinilah tempat berkembangnya kebudayaan Turki yang merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan. Mereka banyak mengambil ajaran etika dan politik dari bangsa Persia. Dalam bidang kemiliteran dan pemerintahan, kebudayaan Bizantium banyak mempengaruhi kerajaan Turki Utsmani ini. Kemudian mereka pertama kali masuk Islam, Arab sudah menjadi guru mereka dalam bidang agama, ilmu, prinsip-prinsip pemasyarakatan, dan hukum. Huruf Arab dijadikan huruf resmi kerajaan. Yang kelima adalah kota Delhi. Delhi menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam di anak benua India. Sebelum Islam masuk, Delhi berada di bawah kekuasaan keturunan Johan Rajput. Tahun 589 Hijriah, kota ini ditaklukkan oleh Qutbi al-Din Aibak, dan pada tahun 602 Hijriah, ini dijadikan ibu kota tersendiri olehnya. Dinasti Mamluk ini berkuasa sampai tahun 689 Hijriah, kemudian diganti oleh dinasti Khalji pada tahun 1296 sampai 1316 Masehi. Setelah itu, dinasti Tughlaq pada tahun 1320 sampai 1413 Masehi dengan Raja Babur sebagai Raja Mughal yang pertama yang merebut Delhi dari tangan dinasti Lodi. Seni arsitektur merupakan bidang yang mencapai kemajuan terbesar kerajaan Mughal. Sejumlah bangunan peninggalan Mughal yang sangat indah dan mengagumkan masih dapat kita saksikan hingga sekarang, seperti Taj Mahal di Agra yang dibangun oleh Shah Jahan serta Masjid Agung dan istana di Lahore. Sedangkan pada dinasti Mamluk mendirikan sebuah menara setinggi 257 kaki, Qutbi Manar, dan sebuah masjid bernama Qutbi al-Islam. Dinasti Khalji mendirikan istana megah tersendiri. Sementara itu, raja pertama dinasti Tughlaq mendirikan Tughlaq-Abad. Delhi Islam yang dapat disaksikan sekarang adalah Delhi yang hanya dibangun oleh kerajaan Mughal.
Adapun yang terakhir yaitu kota Andalusia. Cordoba dan Granada terbilang kota yang penting bagi peradaban Islam di Andalusia. Cordoba merupakan pusat pemerintahan dan politik Andalusia selama berabad-abad. Pada masa jayanya, di Cordoba terdapat 491 masjid dan 900 pemandian umum. Karena air di kota ini tidak dapat diminum, penguasa Muslim mendirikan saluran air dari pegunungannya yang panjangnya 80 km. Sementara itu, Granada menjadi kota penting selama era menjamunya Khalifah di Andalusia. Setelah masa kekhalifahan berakhir, penghujung abad ke-11, suku Amazigh atau Berber atau yang lebih dikenal dengan Zirids berpindah dari Cordoba untuk mendirikan kerajaan sendiri. Sekian dari saya, hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang pusat-pusat peradaban Islam di dunia. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.